Ada yang berani? Nah, bisa. Double satu, double dua, double tiga, double empat, double lima. Sudah siap belajar semuanya? Double semangat. Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Azam. Dari kemarin nggak batuk sakit. Oke, ini panggil satu-satu. Angkat pagi ada nggak? Alfa, Angga Dwi Prasetya, Cahaya Monika, Cahaya Latif Hidayat, Deska Aulia Rahayu, Diki Kusnanto, Alfa. Ada boy. Adik. M. Aludri. Muhammad Master Perdana. Namir Azhar Al-Ayyubi. Melati Putri Anggaini. Melisa. Muhammad Arif Al-Hakim. Muhammad Rido. Nggak masuk. Novi Ajenta. Olia, Lucia Putri, Rizada Maulina, Tata Sutisna, Rino Hayati, Tri Adi Satrio, apa yang sudah kita bahas pada minggu kemarin tentang visi dan misi strategi Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita bahas? Dalam segi kejujuran dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan beliau, terutama dalam berdagang dan memimpin masyarakat. Kejujuran dalam berdagang Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Beliau tidak pernah menipu pembeli maupun majikannya, tidak mengurangi timbangan atau takaran, dan tidak memberikan janji-janji palsu. Semua transaksi dilakukan secara sukarela dan transparan tanpa manipulasi. Misalnya, saat terjadi perselisihan dengan pembeli, Nabi menolak bersumpah akhirnya berkala, menunjukkan kualitasnya yang tinggi. 2. Kebetulan sebelum diangkat sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin yang dapat dipercaya, karena Nabi Muhammad mendapat julukan yang dipastikan oleh masyarakat yang bisa mempercayakan barang-barang berharga kepada beliau karena identitasnya yang terkatakan. Itu aja. Ada yang lain lagi? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat?
itu tadi kan dakwah Nabi di Mekah. Kalau di dakwah Nabi di Madinah ada yang masih ingat? Boleh? Yang lain masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Di dakwah Nabi di Madinah. Kalau tidak, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Nabi Muhammad? Ada 4. Siapa aja? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Oke. Kepemimpinan dan kebijakan para Khulafaur Rasyidin sangat berperan dalam membangun peradaban Islam. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah kelanjutan dari kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad dalam urusan kenegaraan dan keagamaan. Dengan tugas utama mengatur kehidupan umat tercinta, masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Para khalifah ini dipilih melalui musyawarah di antara para sahabat, menandai awal sistem pemerintahan yang demokratis dalam sejarah Islam. Yang pertama tadi ada Abu Bakar As-Siddiq. Tugasnya Abu Bakar As-Siddiq yaitu menegakkan stabilitas politik setelah wafatnya Nabi Muhammad. Menempatkan kaum Mekah, tahu nggak Mekah itu apa? Dan mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Kepemimpinannya bersifat sentral dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang terakhir yaitu ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sangat berjasa dalam standarisasi dan penulisan kembali kitab Al-Quran dalam satu saat. Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan masjid, serta memperkuat distribusi air dan pertanian. Masa pemerintahannya juga ditandai dengan ekspansi wilayah yang semakin luas. Selanjutnya yaitu kontribusi umat binatang dalam administrasi pemerintahan. Pertama ada di bidang organisasi wilayah. Umat membagi wilayah kekotaan. Umat menjadi beberapa provinsi seperti Mekah, Madinah, Syria, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Pembagian ini memudahkan pengelolaan wilayah yang luas dan memastikan penguasaan. Yang terakhir yaitu pengembangan hukum. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam mulai ditemukan dan diterapkan secara sistematis di wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan. Khalifah membentuk sistem peradilan independen dengan hakim yang kompeten untuk menegakkan keadilan tanpa campur tangan politik. Selain itu, Utsman bin Affan merupakan khalifah dari pemerintahan Al-Quran asal
pelakor. Bagi siapa aja sahabat Nabi Muhammad yang diangkat sebagai pelakor rajin? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Dalam memimpin agama Islam, dalam menggantikan Nabi Muhammad. Kapan mereka dipilih menjadi seorang pemimpin? Ada yang tahu? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka ibu yang akan bertanya. Siap? Siap. Ini beneran nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, dengarkan pertanyaan dari ibu yang pertama. Bagaimana kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan memperluas wilayah Islam? Ada yang bisa jawab? Boleh berdiri. Kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq setelah makan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menghadapi ancaman besar berupa perpecahan umat. Munculnya Nabi Umar dikenal sangat adil, bijaksana dan bertanggung jawab, dan sering turun langsung mengawasi kehidupan rakyat, menerima kritik dan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sudah? Tepuk tangan dulu dong buat Ayu. Paham apa yang dibaca oleh Ayu? Apa? Tadi kan Abu Bakar As-Siddiq menghadapi ancaman besar, salah satunya yaitu perpecahan umat dan munculnya nabi-nabi palsu. Pernah dengar nggak munculnya nabi palsu? Pernah. Apa sih itu nabi palsu? Seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa pentingnya penerapan hukum Islam yang adil dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan masyarakat? Oke, Aji boleh berdiri. Penerapan hukum Islam dan adil sangat penting karena menjadi landasan utama terciptanya masyarakat yang harmonis, berkeadilan dan bermoral. Lalu, bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat pada saat ini? Apa saja dampaknya? Dampak penerapan hukum Islam yang adil terhadap kehidupan masyarakat sangat besar, yaitu penciptaan keadilan sosial. Hukum Islam membantu mengatur distribusi sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara merata sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sistem tersebut dapat menjadi contoh dalam pengelolaan pemerintahan modern? Siapa yang bisa jawab? Oke, boleh berdiri. Peran Umar bin Khattab dalam pemerintahan yaitu satu, pembagian wilayah. Umar membagi kekhalifahan Islam yang luas menjadi beberapa provinsi seperti Mekah, Madinah, Syria, Basra, Kufa, Palestina, dan Mesir. Prinsip yang sangat penting dalam pemerintahan modern. 5. Pemihakan pada keadilan melalui peradilan independen.
pemisahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif dan pengangkatan hakim yang profesional menjadi dasar penting bagi sistem hukum modern yang menjunjung tinggi independensi pengadilan dan supremasi hukum. 6. Standar pemerintahan modern untuk mencegah korupsi dan memastikan kesejahteraan rakyat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi peran Umar bin Khattab dalam sistem pemerintahannya itu ada 6. Yang pertama pembagian wilayah, yang kedua yaitu sistem peradilan, yang ketiga pengelolaan keuangan negara, keempat desentralisasi dan pembagian tugas, kelima pemihakan pada keadilan melalui peradilan independen, yang terakhir yaitu nomor 6 transparansi dan akuntabilitas keuangan. Oke, transparan itu berarti dia bersikap jujur, dia tidak menyembunyikan bentuk keuangan atau laporan keuangan itu seperti apa. Dia dipercayai megang keuangan itu dengan sikap yang sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya dalam memegang keuangan. Selanjutnya itu standarisasi ajaran dan hukum Islam. Dan yang terakhir yaitu stabilitas dan kesatuan umat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada berapa pemimpin yang diangkat menjadi khulafaur rasyidin? 4. Masih ingat siapa aja? Siapa saja mereka? Coba satu-satu yang mau jawab tunjuk tangan dan berdiri. Satu-satu, nggak main keroyokan. Nah, boleh berdiri. Isyadah. Oke. Mereka masing-masing memiliki peran terhadap agama Islam. Kapan mereka diangkat menjadi seorang khalifah atau pemimpin? Berdiri, tunjuk tangan dan berdiri. Oke, boleh berdiri. Kamu bukan saatnya wafat Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad jadi dipahami sambil membaca sambil memahami. Siap? Siap, Bu. Nah, berhubung waktu kita sudah lumayan siang, sudah waktunya pulang. Semangat kan kalau pulang ya. Nah,